Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Pujian Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengundang kita untuk bersikap lepas bebas terhadap hasrat atau keinginan kita. Kita diminta untuk bersikap lepas bebas dari keinginan-keinginan kita agar kebahagiaan kita tetap terjaga. Sebab hasrat dan keinginan kita tentunya terkadang tidak akan terpenuhi. Tuhan meminta agar kita bersikap lepas bebas terhadap keinginan-keinginan kita, agar kita tidak menjadi panik, kecewa, sakit hati, stres, depresi, atau jiwa malah terguncang apabila doa-doa permohonan, keinginan atau harapan kita tidak terkabulkan. Tuhan berkata, sebagai seorang hamba hendaklah kamu berkata di dalam dirimu, "Aku hanyalah seorang hamba yang melakukan apa yang harus aku lakukan." Inilah artinya bahwa kita memiliki sikap menerima, nerimo apa adanya kejadian atau peristiwa yang menimpa kita. Dengan demikian, sangat mungkin seperti hamba-hamba yang ada ini, bahwa harapan atau impian mereka tidak terpenuhi. Hamba ini tentunya menginginkan bahwa mereka diajak makan bersama oleh tuannya. Setelah lelah bekerja seharian, tentu mereka juga lapar. Tetapi tidak sesuai harapan ternyata. Tuannya malah menyuruh mereka, "Siapkanlah makanan bagiku."
Tuhan malah menyuruh mereka, Tuhan itu menyuruh mereka untuk menyiapkan makanan, lalu menunggui Tuhan itu makan sampai selesai. Dan pasti disuruh membersihkan, membereskan peralatan makan itu. Dan tak hanya itu, sesudah selesai Tuhan itu malah ngeloyor pergi tanpa mengucap terima kasih. Capek deh pasti rasanya sebagai hamba itu. Dan saudara-saudari yang terkasih, inilah ajakannya, bahwa kita hanyalah hamba melakukan apa yang harus aku lakukan. Kita menerima realitas yang ada, kenyataan yang ada, fakta yang ada menimpa diri kita. Tentu hal ini juga berangkat dari pengalaman kita masing-masing, bahwa kita diminta tidak begitu terguncang jiwa kita, panik, cemas apabila doa, permohonan, keinginan-keinginan atau hasrat kita tidak terkabulkan. Sebab tentunya kita semua memiliki pengalaman itu, bahwa ada doa-doa permohonan atau permintaan kita yang begitu berderet-deret di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, justru ada yang banyak tidak terkabulkan. Kita berdoa meminta supaya sehat selalu, malah dapat sakit. Kita berdoa agar orang tua atau anak kita sembuh dari sakit, malah meninggal dunia. Kita berdoa dan meminta agar berhasil dalam ujian, kok malah tidak lulus. Kita berdoa agar dapat rezeki yang banyak, malah ketipu. Sudah investasi banyak-banyak di Indosuria atau Jiwasraya, malah hilang uangnya. Kita berdoa dan meminta supaya memperoleh rekan kerja yang bisa diajak kerjasama, baik rekan kerja di tempat pekerjaan atau pelayanan, malah dihasut sana sini, dihina, bahkan disingkirkan. Tidak sesuai doa atau harapan atau permintaan kita. Kita berharap memperoleh pacar yang cakep, hebat, memiliki pasangan yang oke pokoknya. Malah ditolak melulu, sakit hati ditolak melulu. Tampaknya manusia sekarang makin realistis dalam mencari pasangan. Orang-orang mulai realistis dalam mencari pasangannya. Kini banyak orang mencari pasangannya itu adalah bahwa mereka mencari yang punya hati, harta dan properti, dan bisa memberi banyak cinta, cincin permata. Dan semuanya itu diharapkan agar orang tua dapat terurus, terima uang terus-menerus. Disinilah saudara-saudari yang terkasih, bahwa kerap kali doa permohonan kita, permintaan-permintaan kita tidak sesuai dengan harapan kita, malah tidak terkabulkan. Sebab semua apa yang terjadi di luar diri kita itu di luar kendali kita. Bahwa doa dan permohonan kita, keinginan-keinginan kita, memang kita yang menginginkan, tetapi soal perwujudan atau pengabulannya tentunya adalah kehendak Allah, kehendak Tuhan. Kita tidak bisa mengendalikan isi pikiran atau kehendak Tuhan, sebab Tuhan pun juga sama seperti kita memiliki kehendak bebas dan memiliki rancangannya sendiri, rencananya sendiri. Maka kita tidak bisa mengendalikan Tuhan. Begitu pula dengan orang lain. Mengapa kita diminta untuk bersikap lepas bebas? Karena ini kunci bahagianya. Bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, isi pikirannya dan sikapnya kepada kita, atau peristiwa-peristiwa di luar diri kita.
Kita tidak bisa mengendalikan orang itu, pikirannya, kata-katanya, untuk jangan menghina saya, jangan menghasut saya. Kita tidak bisa mengendalikan orang-orang tersebut. Dan kita tidak bisa mengendalikan kesehatan kita. Sewaktu-waktu kita bisa sakit. Kita tidak bisa mengendalikan virus itu. Jangan masuk ke tubuh saya. Atau bakteri, jangan dekat saya. Kita tidak bisa mengendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan bencana alam yang ada. Gempa, banjir bandang, tsunami, longsor, kebakaran. Kita tidak bisa mengendalikan. Semuanya itu terjadi secara tiba-tiba. Maka terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, kita hanya bisa mengiyakan, menerima apa yang ada. Dan dengan demikian kita akan tetap berada dalam kondisi bahagia, bahwa itu semua di luar kendali saya. Yang bisa saya kendalikan adalah isi pikiran saya, bagaimana saya tidak terganggu oleh hal-hal yang sifatnya datang secara tiba-tiba di luar harapan kita. Kita tidak bisa mengendalikan kematian. Kita pasti maunya hidup terus, awet muda. Dan ternyata itu di luar kendali kita. Dan akhirnya kita hanya bisa menerima. Dan tepatlah bahwa saat kita mau menerima apa yang ada di situ, kita sadar akan kerapuhan insani kita. Kita mau rendah hati bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang senantiasa akhirnya berhadapan dengan realitas yang ada di luar kendali kita. Kita berkata, Allah lah yang memberi, Allah pula lah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita tetap bisa memuji Tuhan, sebab apa yang terjadi, pastilah Tuhan sudah memiliki rencana-rencana indahnya tersendiri bagi kita. Dan saudara-saudari yang terkasih, iman tak akan pernah menyerah. Dan sebagaimana kita semua memang adalah makhluk yang beriman, namun kita semuanya diminta untuk senantiasa tetap bersikap lepas bebas terhadap keinginan hasrat kita. Dari semuanya itu, memang kita semua jauh dari bentukan seseorang yang dimana doanya pasti dikabulkan. Di muka bumi ini pernah ada orang yang doanya pasti tidak akan ditolak oleh Tuhan. Dan orang itu adalah Bunda Maria. Doa Bunda Maria tidak akan pernah ditolak oleh anaknya. Sebab Bunda Maria sangat begitu dekat dengan Tuhan. Bunda Maria juga suci hidupnya, rendah hati, benar hidupnya. Dan disinilah apabila kita semua ingin agar doa-doa kita senantiasa seperti Bunda Maria yang tidak akan ditolak oleh Tuhan, maka kita mesti begitu amat dekat dengan Dia, dengan Tuhan. Suci hidupnya, benar hidupnya, baik hidupnya, dan rendah hati. Dan itulah kunci bagaimana agar kita memperoleh apa yang kita harapkan. Dan saudara-saudari yang terkasih, rentetan dari semua doa di dalam perayaan Ekaristi ini, seluruh misa ini merupakan suatu pengajaran bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Kita membuka dengan tanda salib, kita menyadari kerapuhan dan dosa-dosa kita, kita memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan dengan rendah hati. Lalu kita memuliakan Tuhan. Itulah yang bentukan sebuah doa yang berkenan di hati Allah. Kita rendah hati, memohon belas kasih pengampunan Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, barulah kita mengajukan wujud permohonan kita. Bukan datang-datang tiba-tiba langsung, Tuhan saya minta ini, minta ini, minta ini, minta ini.
ada suatu bentuk doa yang dimana semuanya itu menjadi suatu pengajaran tersendiri di dalam gereja Katolik agar semuanya menjadi indah dan didengarkan oleh Tuhan. Semoga iman kita mampu meneladani seperti Bunda Maria, dan apabila sekali lagi bahwa kita di dalam iman mengalami bahwa doa kita tidak terkabulkan atau tertunda, kita tidak panik atau cemas, hati tidak terguncang, jiwa tidak terganggu. Dengan demikian kita akan tetap bahagia dan menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa di dalam keadaan tetap beriman dan sukacita, sebab kita semua adalah anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga.